bahwa saya menyesal kecelakaan itu haknya PH toh. Pokoknya saya merasa lega sudah mengungkapkan semuanya dan berkata semuanya di persidangan. Berapa itu? Berdasarkan hitungan tadi ke Pak Kadi 150 juta. Ya perhitungan yang tadi yang ke Pak Jondi tadi itu kurang lebih sekitar 4,1. Lebihnya ya ada buat di operasional saya. Ya itu kan saya gunakan sebagai operasional dari total 600 juta, kemudian saya berikan kepada orang dinas sosial, jadi kurang lebih sekitar 300 juta keuntungan saya. Total semuanya berarti 5, sekian kerugian. Jadi pertama bersyukur karena setelah berproses cukup panjang, kurang lebih 5 bulan sampai saat ini fakta persidangan sudah jelas. Dilihat dari segi dakwaan, saya tidak melanggar, ada beberapa dakwaan yang disampaikan. Saya bersyukur karena didampingi oleh teman-teman PH yang luar biasa, yang hebat, yang mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Jadi khusus perbedaan kesaksian dari terdakwa Ruli, memang kami semua bertanya-tanya, sudah 4 kali berubah kalau tidak salah. Dari awal dia menyatakan tidak, kemudian ada. Karena itu saya sebagai terdakwa menyampaikan dari awal tetap konsisten, tidak ada penerimaan uang seperti itu, seperti yang disampaikan oleh terdakwa Ruli. Ya, jadi itu tidak ada sama sekali, dan itu kalau dia memaksakan ada, harus dibuktikan secara jelas. Harus jadi pembuktian ya, tidak ada pembuktian. Tidak pembuktian. Pertama harapan saya proses ini berjalan cepat, karena sudah kurang lebih 5 bulan saya ditahan dengan posisi yang saya tidak melakukan pelanggaran. Tadi ahli sudah menyampaikan saya melakukan ini murni untuk kemanusiaan, untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi saya melaksanakan ini sesuai dengan kepentingan yang lebih besar dan dengan aturan. Kalau ada administrasi yang keliru, benar, tetapi itu tidak dibuat karena kesengajaan, itu karena kondisi darurat waktu itu. Dan semua dari awal sampai akhir tidak ada yang salah. Dana yang disetor, dana yang ditata sesuai dengan dana yang disetor, bahan yang dipesan sesuai, disalurkan juga, tidak ada pengeluaran masyarakat. Ya kan, bersama tim akan mengambil langkah untuk upaya hukum, tapi kita akan rapatkan dulu ya. Depannya bagaimana, Mer? Ya begini ya, memang kami juga tidak mau proses seperti ini ya, tidak konsisten dari seorang tersangka terdakwa di dalam proses pidana ini. Jangan permainkan ini proses sidang ini. Ini secara hukum sudah melanggar kesaksian palsu, memberi keterangan palsu di muka persidangan. Sementara dia sudah disumpah dalam formil. Jadi kami akan tetap jalan hukum supaya itu pembinaan peradilan ini betul-betul benar, bukan skenario semua. Kami tidak mau bicara begitu. Tanggung jawab kami sebagai PH adalah bagaimana mewujud nyatakan bagaimana penegakan hukum yang baik dan benar. Jangan dipermainkan dengan proses hukum ini. Korbankan peradilan. Ini yang kami tidak mau. Kehendak tekad kami adalah apa? Bagaimana supaya betul-betul peradilan ini dan orang-orang yang bersalah betul-betul dipidana, bukan diputar balik ke sana kemari. Jangan menghindari. Tidak konsisten. Dan itu mempengaruhi klien kami. Jadi tadi dia menyampaikan seenaknya dia. Iya. Katanya hikmatnya dia. Tapi dia tahu efek hukum. Dia tahu efek hukum daripada dia punya cara permainan begitu. Itu juga, ya.